Umat Islam ini seharusnya menjadi umat yang teladan di dalam peradaban manusia di muka bumi ini. Begitulah desain yang diungkapkan oleh Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci umat Islam. Dan dulu tercatat dalam peradaban atau sejarah peradaban manusia, memang negeri-negeri Islam itu pernah menjadi kiblat peradaban bagi seluruh bangsa di muka bumi, yaitu antara abad ke-7 sampai abad ke-14. Selama 700 tahun umat Islam atau negeri-negeri Islam pernah menjadi kiblat peradaban dunia. Pada waktu itu negeri-negeri Islam memiliki kekuatan yang luar biasa, yang sangat besar secara peradaban. Misalnya secara politik sangat kuat, di bidang ekonomi sangat kuat, di bidang militer, di bidang sains, teknologi, bahkan seni budaya. Semua pilar-pilar peradaban itu di zaman itu antara abad ke-7 sampai abad ke-14, negeri-negeri Islam menjadi kiblat bagi peradaban dunia. Tetapi setelah itu abad 14 sampai abad ke-21 ini umat Islam mengalami kemunduran setelah keruntuhannya pada abad ke-14 itu dan sampai sekarang terpinggirkan dari dinamika peradaban di muka bumi ini. Lemah di semua sisi, secara politik, secara ekonomi, secara militer, secara sains, teknologi, seni budaya, dan sebagainya, itu mengalami kelemahan secara sangat signifikan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Desainnya umat teladan, tetapi pada faktanya 700 tahun yang terakhir ini, umat Islam tidak lagi menjadi teladan dalam peradaban manusia. Mumpung kita masih berada di awal tahun baru Hijriah 1447, mari kita lakukan kajian kritisnya terkait dengan hal ini. Kita cuplikkan dari buku saya yang berjudul Membonsai Islam. Ya, Islam sedang dibonsai rame-rame, baik oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Dari faktor eksternal itu didapatkan atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang berseberangan dengan kemajuan umat Islam. Di antaranya berseberangan secara politik. Tentu saja terjadi perebutan kekuasaan di muka bumi ini antar berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai negara sampai hari ini. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Terjadi rebutan kue bisnis antar berbagai bangsa, berbagai kelompok, berbagai negara di muka bumi ini. Dan itu bisa menjadi faktor luar yang memberikan tekanan sehingga mengalami keruntuhan. Yang ketiga ada rebutan identitas. Di muka bumi ini setiap bangsa, setiap negara ingin menonjol identitasnya sebagai negara, sebagai bangsa, sebagai kekuatan yang menjadi pilar peradaban di muka bumi ini. Atau dikarenakan ideologi yang berbeda. Ideologi mulai dari yang bersifat global sampai ideologi yang bersifat komunal dan personal, itu menjadi salah satu poin penting terjadinya kompetisi di antara manusia, di antara suku, di antara bangsa, dan negara-negara ataupun pihak-pihak yang saling ingin menonjolkan identitasnya. Bahkan bisa jadi dikarenakan ada kebencian di antara pihak-pihak yang berseberangan. Ini adalah faktor yang pertama, yaitu faktor eksternal. Yang waktu itu memang umat Islam di dinasti Abbasiyah di Baghdad pada abad ke-14 itu mengalami keruntuhan dikarenakan diserang oleh faktor eksternal, yaitu bangsa Mongolia yang waktu itu sedang melakukan ekspansi besar-besaran dan salah satunya yang akan dikalahkan atau dikuasai adalah negeri-negeri Islam yang sebelumnya selama ratusan tahun berkuasa dalam peradaban di muka bumi ini. Tetapi sahabat sekalian, sebetulnya faktor yang paling dominan terhadap keruntuhan umat Islam itu adalah faktor yang kedua, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam umat Islam sendiri
yang memunculkan kelemahan dikarenakan terjadi perpecahan yang semakin lebar di kalangan umat Islam sendiri. Parameternya kurang lebih sama dengan yang terjadi di eksternal itu. Yang pertama terkait dengan rebutan kekuasaan secara politik. Dalam sejarah perkembangan Islam mulai dari zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, memang kita mencatat adanya perebutan kekuasaan itu. Awalnya dari Rasulullah kepada Khulafaur Rasyidin tidak bermasalah, dikarenakan Rasul memberikan indikasi atau clue kepada para sahabat, pilihlah sahabat yang terbaik, yang paling layak untuk memimpin umat ini. Maka muncullah nama-nama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang tidak menjadi keturunan dari Nabi secara langsung. Karena memang seorang pemimpin itu harus dipilih dari yang terbaik di umatnya. Tetapi dari Khulafaur Rasyidin ini kemudian diambil alih oleh dinasti Umayyah yang kemudian menurunkan pemimpin-pemimpinnya itu adalah dari keturunannya. Dari Muawiyah yang merebut kekuasaan itu dari Khulafaur Rasyidin diturunkanlah kepada generasi-generasi keturunannya, kepada Yazid dan kemudian kepada keturunan-keturunan seterusnya sampai berkuasa kurang lebih sekitar 90 tahun. Tapi kemudian dinasti Umayyah ini dijatuhkan oleh dinasti Abbasiyah yang memimpin umat Islam waktu itu juga berbasis pada keturunan-keturunan. Pemimpin-pemimpinnya dipilih dari keturunan Bani Abbasiyah itu. Nah, disinilah semakin lama terjadi perpecahan di kalangan umat Islam di berbagai lini kehidupan. Dimulai dari politik atau kekuasaan, bergeser atau berkembang ke arah bisnis, kemudian berkembang lagi ke arah militer, berkembang lagi sampai kepada aliran-aliran pemikiran, madhab-madhab, dan seterusnya yang kemudian melemahkan umat Islam dari sisi internal. Dikarenakan umat Islam yang semakin melemah dari sisi internal itulah, maka faktor eksternal itu menjadi mudah untuk melumpuhkan, bahkan meruntuhkan dinasti Abbasiyah yang waktu itu sudah tercerai-berai di sekitar abad ke-13 menuju ke-14 itu. Dan akhirnya runtuhlah Baghdad sebagai pusat dari peradaban umat Islam di muka bumi pada waktu itu. Dari sisi eksternal digambarkan oleh Al-Quran bahwa keinginan orang-orang yang ada di luar umat Islam itu bercampur antara kekuasaan politik, ekonomi, militer, sains dan teknologi bercampur dengan ajaran Islam yang memang ingin dipadamkan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Nah, itu digambarkan oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Shaff ayat 8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang yang ingkar membencinya. Al-Quran mengistilahkan bahwa mereka karena kebenciannya ingin memadamkan ajaran Islam ini. Tetapi menariknya ajaran Islam itu meskipun secara kekuasaan politik mengalami keruntuhan, ajaran Islam itu dijaga oleh Allah dan terus berkembang ke seluruh muka bumi sehingga pengikutnya sampai miliaran seperti yang terjadi di era kita sekarang ini. Tetapi poin pentingnya adalah keruntuhan umat Islam dari faktor eksternal pada waktu itu adalah dikarenakan mereka ingin menguasai negeri-negeri yang waktu itu menjadi pusat atau kiblat peradaban dunia, bahkan ingin menghancurkan, memadamkan ajarannya, dikarenakan kemajuan peradaban pada waktu itu adalah disebabkan oleh mereka menjalankan ajaran Islam seperti yang disampaikan oleh Rasul itu. Di sisi lain, di dalam Al-Quran Allah mengabarkan bahwa dalam peradaban manusia memang kekuasaan itu selalu dipergilirkan supaya
Semuanya mendapatkan pelajaran tentang kemenangan, tentang kegagalan, tentang kesuksesan, tentang kekalahan dan seterusnya sebagaimana diungkapkan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 140. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar. Supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kekalahan, kemenangan, kesuksesan, kegagalan itu menjadi salah satu sunatullah di mana dengan itu akan terlihat kepada kita semua siapakah yang pejuang sejati yang kemudian gugur di medan perang membela kebenaran, membela agama, dijadikan sebagai syuhada. Siapa orang-orang yang tetap sabar, tetap teguh istiqomah dengan keimanannya untuk membela agama ini. Atau sebaliknya siapa yang ingkar, yang kafir, yang membenci, yang zalim, dan seterusnya. Dengan cara itu Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, membedakan antara orang beriman dengan orang yang ingkar dan orang-orang yang zalim. Jadi dari sisi eksternal memang sudah menjadi sunatullah, kekuasaan akan dipergilirkan. Tetapi itu terkait erat dengan faktor internal, di mana tadi disampaikan sebagai ujian bagi umat Islam. Siapa yang teguh keimanannya, kesabarannya, keistiqomahannya, atau bahkan menjadi keingkaran atau kemunafikan, kezaliman dan seterusnya. Maka di ayat yang berbeda Allah menggambarkan terkait dengan kondisi internal umat Islam itu yang bisa menyebabkan keruntuhan dikarenakan terjadi perpecahan, tercerai-berai. Misalnya Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Ayat itu menggambarkan bahwa para sahabat Rasulullah itu dulunya ada yang bermusuhan, ada perpecahan, tercerai-berai, tapi kemudian bisa dipersatukan oleh Rasulullah dan menjadi kekuatan yang besar yang kemudian tumbuh terus menjadi kekuatan Islam dalam peradaban. Artinya poin pentingnya adalah perpecahan, perselisihan, percerai-beraian itu menyebabkan kelemahan, tetapi persatuan itu akan memunculkan kekuatan yang hebat. Bukan hanya soal cerita tentang kondisi sahabat waktu itu, tetapi Al-Quran menganjurkan untuk lebih ke depan lagi. Bahwa memang perpecahan, cerai-berai itu akan memunculkan masalah. Karena itu ditegaskan lagi di dalam surat Ali Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ayat ini menggambarkan lebih jauh, bahkan perpecahan itu bisa terjadi setelah ada keterangan yang jelas. Sudah ada ajaran yang konkret, yang jelas dari dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi dengan sunatullahnya, diajak bersatu, masih saja bisa terjadi perpecahan, perbedaan kepentingan, pemikiran, dan sebagainya yang lagi-lagi itu akan memunculkan kelemahan bagi kekuatan umat Islam. Dan lebih jauh lagi Allah menggambarkan bahwa perpecahan itu bisa terjadi bukan hanya individu dengan individu, tetapi golongan dengan golongan, yang mereka lebih mengedepankan identitas golongannya yang lebih banyak, lebih baik, lebih maju, dan seterusnya, sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan umat semakin melebar dan semakin masif.
Allah berfirman terkait hal itu misalnya dalam surat An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu sekalian dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Jadi sahabat sekalian, pesannya sangat jelas bahwa perpecahan cerai-berai itulah yang melemahkan umat Islam sebagai faktor internal dari dalam umat Islam sendiri. Dan ketika itu terjadi, maka faktor eksternal itu akan dengan mudah menghancurkan kekuatan umat Islam. Dan runtuhlah peradaban Islam itu di abad ke-14. Sampai sekarang, umat ini mestinya adalah umat teladan. Didesain sebagai umat yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi, dikarenakan mengajarkan amar ma'ruf, mengajak kebaikan, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, dan tu'minuna billah, hanya mengorientasikan hidupnya kepada Allah semata. Maka kembali kita kepada Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 110. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman hanya kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah umat teladan, umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak yang ma'ruf, yang konstruktif, yang bermanfaat, yang membangun, yang mensejahterakan, mencegah yang munkar, sesuatu yang jahat, yang merusak, yang menghancurkan. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, semua itu diorientasikan hanya bagi Allah semata. Maka kalau kita menjalankan ini, sahabat sekalian, insya Allah umat Islam akan menjadi umat yang teladan kembali di dalam peradaban di muka bumi ini.